Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muji hari ini? Alhamdulillah baik Pak hari ini Pak. Pak Eko sendiri gimana Pak? Alhamdulillah Pak Muji, kabar saya baik juga hari ini. Pak Muji hari ini melakukan coaching. Betul. Izinkankah saya menanyakan atau menyampaikan beberapa hal untuk Pak Muji sebelum melakukan coaching? Boleh? Siap, Ya? boleh Pak, boleh. Yang pertama, izinkan hari ini nanti saya melakukan supervisi kegiatan coaching Pak Muji antara coach dengan coachee, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah juga sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang saya siapkan. Artinya apakah coaching hari ini berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Muji. Siap. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Muji, kompetensi apa yang hendak dicapai oleh Pak Muji dalam proses coaching pada hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya capai, yang pertama saya ingin present, hadir penuh saat coaching. Yang kedua nanti saya ingin mendengarkan aktif Pak dari apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang terakhir saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Baik sekali apa yang disampaikan Pak Muji, 3 hal kompetensi yang ingin dicapai dalam coaching pada hari ini. Pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Muji, dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, adakah kompetensi khusus yang menjadi prioritas pada coaching pada hari ini? Ya Pak, jadi yang ingin saya kembangkan yang menjadi prioritas coaching saat ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif. Saya ingin berusaha mendengarkan aktif. Yang kedua saya ingin mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terima kasih Pak Muji. Dari 2 hal prioritas yang disampaikan tadi, apa yang diharapkan oleh coach kepada coachee dengan 2 kompetensi yang sudah disampaikan tadi? Ya. Dari saya mencoba mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya ingin nanti coachee sendirilah yang mempunyai jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Muji, jadi harapannya Pak Muji melakukan coaching, kemudian coachee menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Semoga apa yang dikerjakan Pak Muji dari beberapa masukan tadi, coaching bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Amin. Ya Pak. Mungkin itu Pak Muji, cukup saya rasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek delok. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Muji. Gimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Muji. Cuma memang beberapa hari ini mungkin ya ada sedikit yang perlu dipikirkan. Apa itu Bu Lili? Jadi begini Pak, jadi beberapa hari ini kan saya memang ada agenda untuk kegiatan pembuatan tata tertib sekolah ya. Pak Muji juga tahu ya. Itu jadi menguras energi pikiran saya di beberapa hari ke belakang. Tata tertib sekolah apa kelas nih? Tata tertib sekolah Pak. Secara keseluruhan. Iya, betul. Iya. Kebetulan kan alhamdulillah saya diberi kepercayaan kan Pak Muji kepala sekolah dan rekan-rekan untuk menjadi salah satu urusan yang ada di sekolah. Jadi ini salah satu tugas saya, salah satu tanggung jawab saya yaitu pembuatan tata tertib sekolah. Makanya kemarin saya perhatikan Bu Lili kelihatan berpikir gitu. Ya, jadi masalahnya itu. Iya. Kira-kira tujuan pembuatan tata tertib sendiri untuk apa ya Bu? Sebenarnya gini Pak, ini kan tahun 2 saya menjabat sebagai urusan kesiswaan gitu ya. Saya dari tahun kemarin itu sudah membuat tata tertib, namun memang ada beberapa evaluasi yang saya lakukan gitu, baik dari segi susunan kalimatnya, penerapannya, dan mungkin sampai anak-anak mentaati tata tertib. Jadi ada beberapa evaluasi yang tahun ini rencananya akan
akan saya lakukan gitu Pak. Oh, berarti nantinya evaluasi itu dilakukan tiap tahunnya? Iya betul. Oh. Selama saya menjabat urusan kesiswaan, saya selalu melakukan evaluasi setiap tahunnya Pak. Oh begitu. Jadi begini ya. Kalau yang saya tahu, kalau memang Bu Lili ditunjuk sebagai wakil kesiswaan gitu, yang pastinya yang menunjuk itu sendiri memiliki dasar. Kenapa Bu Lili yang ditunjuk adalah Bu Lili? Artinya jenengan itu punya kompetensi di situ. Sehingga saya harapkan ini bukan malah menjadi bebannya Bu Lili. Bu Lili itu harusnya malah semangat. Kira-kira Bu Lili nanti dari tujuan tadi mengidentifikasinya nanti seperti apa, atau ketercapaian yang ingin Bu Lili tuju itu apa? Gini, sebenarnya Pak Muji, saya tadi kan menghubungi jenengan karena gini, Pak, saya ini bercerita banyak hal sebenarnya Pak, salah satunya adalah ini yang menurut saya paling menjadi beban pikiran untuk saya gitu ya beberapa minggu ini, karena memang harus dikerjakan dengan cepat, sosialisasinya juga harus tepat gitu ya Pak Muji. Jadi saya ingin tujuan kita berbicara ngobrol hari ini itu memang dari permasalahan yang saya punya gitu Pak Muji, jadi nanti mungkin kita akan mendapatkan solusi terbaik gitu. Mudah-mudahan ya, ya. Jadi kira-kira solusinya apa gitu loh Pak Muji, karena memang ini sangat mengganggu saya gitu loh Pak Muji. Mungkin sampai saat ini kalau kita lihat dari angka mungkin ya 1 sampai 10, posisi Bu Lili saat ini untuk mencapai pembuatan tata tertib sampai angka berapa ya? Oke, kalau saya menilai diri saya sendiri Iya. tadi ya ini ya, dalam program pembuatan tata tertib ini mungkin masih 5 Pak Muji. Masih 5. Iya. Karena gini, dari prosesnya kan diawalinya mulai dari nanti kita kumpulkan beberapa ide dari anak-anak, dari wali murid. juga Iya, betul. dihadirkan? Iya. Jadi nanti kita kayak rapat gitu Pak Muji. Jadi saya biasanya itu satu kelas 7 saya hadirkan keseluruhan. Jadi nanti saya berikan bagaimana Bapak Ibu untuk tata tertib tahun ini, silakan dengan menuliskan kira-kira apa pemikiran apa yang nantinya bisa kita angkat di dalam forum dan nanti bisa diputuskan bahwa tata tertib itu akan berlaku untuk anak jenengan gitu. Jadi semua terlibat, ketua komite, guru, karyawan, semuanya ikut sumbangsi dalam kegiatan membuat tata tertib sekolah ini. Jadi mungkin langkah awal saat mengumpulkan wali murid itu jenengan memaparkan atau menampilkan tata tertib yang tahun sebelumnya. Iya betul. Terus nanti kita bareng-bareng nanti merevisi gitu. Kalau revisi enggak, revisi itu dari saya. Oh gitu. Dari saya dan kepala sekolah biasanya gitu. Jadi nanti bentuk revisinya saya hanya memflorkan Bapak Ibu ini yang sudah tercapai, ini yang belum. Nah, dan ada perbaikan monggo nanti perbaikannya kita diskusikan bersama. Gitu biasanya Pak. Jadi nanti ada ide-ide yang muncul dari Bapak Ibu wali murid terkait dengan tata tertib apa sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu, Pak. Nantinya dalam menghadirkan wali murid itu sendiri itu hanya fokus menyepakati tentang tata tertib atau juga apa konsekuensi mungkin dari siswa yang melanggar? Iya, kalau di tahun ini ya Pak, karena kita sudah kurikulum merdeka itu tidak ada konsekuensi lagi. Jadi saya ganti Pak, sebenarnya ada sama bentuknya, cuma saya ganti jadi penanganan. Sebenarnya bentuknya itu hampir sama, cuma bahasa halusnya saya ganti dari konsekuensi jadi penanganan. Hukuman nggak ada lagi ya? Hukuman tidak boleh Pak. Bu Lili ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi, boleh? Boleh. Jadi kalau saya lihat anak-anak atau siswa sekarang ini mungkin kenakalannya itu lebih dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu. Mungkin dari sini apakah tidak ada tata tertib tambahan atau seperti apa nanti yang diselipkan dalam penyampaian tata tertib tadi? Iya Pak Muji, betul itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Muji bahwa 3 tahun yang lalu saya masih jadi pembina OSIS Pak, itu kenakalan anak-anak tidak sampai tidak level tertinggi gitu Pak. Sepertinya 2 tahun ini mencapai angka
gitu. Iya. Jadi mulai dari mungkin kasus-kasus yang ringan, sangat ringan sekali sampai kasus yang sangat berat gitu. Jadi tata tertib ini kan gunanya untuk memberikan anak-anak perlindungan gitu ya Pak, biar anak-anak itu tidak biar anak itu tidak seenaknya gitu. Jadi biar anak itu saat belajar di sekolah juga nyaman, tenang, dan tata tertib tidak ditakuti lagi Pak. Saya buat tata tertib itu tidak mengikat gitu. Tidak mengikat gitu. Jadi hanya kalau tidak mau mendapatkan penanganan yang khusus, maka jangan lakukan. Tidak boleh melanggar. Iya, pelanggaran yang ada di tata tertib gitu Pak. Ini berikutnya Bu Lili, strategi apa yang mungkin bisa Bu Lili kembangkan dalam hal ini? Itu ya Pak Muji yang sebenarnya saya setiap malam itu mungkin berpikir ya Pak ya, kira-kira kenapa saya mungkin dalam titik sekarang gitu ya Pak, yang tadi 5 itu angkanya, mungkin saya sangat depresi sebenarnya Pak gitu ya, karena memang kenapa kok tidak selesai-selesai gitu, sedangkan due date-nya itu bulan depan harus disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Sudah harus berbentuk hard copy? Iya betul, jadi sudah harus dibannerkan, dipasang di kelas-kelas, mungkin terus nanti kita sosialisasikan ke seluruh warga sekolah dalam bentuk seminar dan lain-lain, tapi sampai hari ini Pak Uji belum selesai. Mungkin begini, kira-kira Bu Lili ingin melakukan kolaborasi dengan siapa supaya tugas Bu Lili itu tidak hanya Bu Lili yang mengerjakan? Iya Pak, sebenarnya memang benar ya Pak ya. Jadi memang karena mungkin saya tangani sendiri, saya kerjakan sendiri, akhirnya beban menumpuk di saya. Gitu. Padahal kan seharusnya saya bisa berkolaborasi dengan berbagai mungkin berbagai rekan guru, terus anak-anak, mungkin wali guru juga gitu ya Pak. Tapi memang yang ingin saya lakukan tadi ya, kembali lagi apa yang disampaikan Pak Muji, bahwa mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas seperti ini Pak. Jadi jadi nanti untuk prosesnya mungkin wali kelas nanti bisa membantu saya untuk membuat draftnya. Setelah itu kesimpulannya ada di saya, keputusannya ada di saya. Jadi sudah setengah jadi gitu loh Pak, biar saya tidak membuat kalimat mulai dari awal gitu loh Pak. Tapi ya harus saya mulai. Itu yang akhirnya jadi pikiran sampai saat ini. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari proses coaching kali ini, mungkin apakah Bu Lili merasa sudah puas atau seperti apa setelah menemui saya ini? Iya, jadi kan rencana saya ini Pak Muji. Jadi dari proses coaching hari ini saya ingin menemui, mungkin pertama yang saya temui adalah wali kelas kelas 7 dulu. Biasanya kan Pak, dari kelas 7? Iya, kelas 7 biasanya kan udah diarahkan Pak. Ya. Anak-anaknya udah diarahkan, mungkin saya minta pendapat, draft yang sudah setengah jadi gitu ya Pak. Karena kan nanti ada kesepakatan kelas Pak Muji. Ya. Yang itu nanti bisa kita angkat dalam kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah. Ya, dari itu nanti mungkin wali kelas bisa membenahi kalimatnya. Ya, terus setelah itu dikirim ke saya, begitu pun kelas 8, kelas 9. Setelah itu baru nanti saya kesimpulan akhirnya nanti saya yang buat gitu Pak Muji. Itu rencana saya berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat. Tapi tidak mudah Pak, tidak mudah. Ya itu, jadi penuh tantangan Pak. Jadi karena memang pasti. Karena kan memang saya kebetulan urusan termuda Pak. Jadi termuda ya? Termuda. Jadi urusan termuda itu biasanya. Mungkin sampai juga berkompeten, jangan lupa. Muda dan berkompeten. Ya, amin ya Pak. Ya, amin. Amin ya. Tapi ya memang bebannya lumayan banyak dan harus saya selesaikan sesuai dengan budget. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, coaching yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan jenengan bisa mencapai target yang tadinya 5 mungkin menjadi 10. Amin. Dan mudah-mudahan hal ini bisa berjalan secara baik dan berkesinambungan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Muji sudah mendengarkan cerita saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya gitu ya.
Jadi nanti setelah kegiatan ini saya mungkin langsung action Pak Muji ya. Terima kasih sudah memberikan waktu dan wadah untuk saya bercerita hari ini, dan semoga nanti akan berdampak yang luar biasa dari proses bincang-bincang kita tadi. Mungkin cukup Bu. Oke, terima kasih. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji. Siap. Baik Pak Muji, proses coaching sudah selesai. Bagaimana proses coaching hari ini menurut Pak Muji? Alhamdulillah, jadi saya rasakan proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan baik Pak. Nah, alhamdulillah, luar biasa dari apa yang sudah dilakukan Pak Muji pada hari ini. Sebagai tindak lanjut supervisi, bolehkah saya menanyakan kembali beberapa hal terkait coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Muji? Boleh Pak. Oke, baik. Dari dari coaching yang sudah dilakukan Pak Muji, indikator-indikator apa yang dirasa sudah tercapai sesuai dengan alur tirta Pak Muji? Jadi di alur tirta sendiri kan yang pertama dibahas masalah tujuan. Jadi tadi saya sudah membahas yang pertama itu tujuannya dulu dengan coaching. Kemudian saya identifikasi, kemudian saya mengajak coach untuk menentukan rencana aksi ke depan dan tanggung jawab. Baik Pak Muji, jadi sudah luar biasa ya indikator yang alur kita sudah tercapai semua, dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga membuat rencana dan tindak lanjut, sampai dengan Puji juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Insya Allah sudah lah juga. Kan begitu ya, Muji sudah. Baik Bang Muji, mungkin ini terakhir dari supervisi yang saya lakukan. Apa yang nantinya mau dikembangkan oleh Pak Muji ketika proses coaching selanjutnya? Ya, jadi kalau saya lihat Pak, yang sudah saya lakukan tadi memang sudah lumayan bagus. Tapi saya ingin meningkatkan Pak, dari alur tirta tadi. Saya ingin terus menggali, saya ingin terus belajar, saya ingin terus melaksanakan proses coaching kepada teman-teman yang lain, agar supaya nanti coaching dengan alur tirta ini bisa menjadi semakin baik dan sempurna. Baik Pak Muji, dari tujuan yang berikutnya Pak Muji ingin mengembangkan kembali, lebih mendalami lagi alur tirta. Jadi bolehlah saya menyarankan sedikit saran dan masukan untuk Pak Muji untuk lebih memperbanyak mungkin literasi terkait alur tirta, kemudian hal-hal yang lebih bisa meningkatkan coaching Pak Muji, baik itu dari buku maupun dari media sosial. Mungkin itu Pak Muji, semoga nanti di coaching-coaching yang selanjutnya akan lebih baik lagi, mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Muji dari saya. Terima kasih Pak Eko ya atas supervisinya tadi.